Assalamualaikum, halo guys, apa kabar Anda semuanya? Kali ini kita akan sama-sama menyimak bagaimana eh, kemarahan para netizen kepada Pak Joko Widodo di ujung kepemerintahan Bapak Jokowi dengan begitu banyak cacian dan hinaan terhadap Bapak Jokowi di akhir-akhir ini menjelang lengsernya Pak Jokowi. Dan juga kita akan simak bagaimana pesan buat Bapak Prabowo dari Bapak Denny Siregar yang nanti akan melanjutkan perjuangan dari Bapak Joko Widodo. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja simak videonya. Sebentar lagi kita akan masuk ke era pemerintahan Prabowo Subianto. Suka tidak suka kita harus terima ini sebagai bagian dari menghormati konstitusi. Era Presiden Jokowi itu sudah selesai dan kita akan berhubungan dengan orang-orang baru di pemerintahan. Tentu dengan visi dan misi yang baru terhadap Indonesia. Jadi meskipun saya dulu berseberangan dengan Pak Prabowo dalam hal politik, pada saat sekarang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menggantungkan harapan pada presiden baru untuk membenahi lubang besar masalah di negeri ini. Sejak era pemerintahan Jokowi, salah satu lubang yang saya takutkan di negara ini adalah masalah radikalisme. Itulah kenapa saya berjibaku mendukungnya dengan harapan bahwa akar masalah radikalisme di negara kita itu harus segera dibabat habis. Karena virus itulah yang akan membuat negara ini hancur. Ormas-ormas yang berpotensi menjadikan negara ini negara agama itu harus kita lawan. Karena Indonesia ini berdiri atas nama semua agama. Dan saya juga beberapa teman pada masa pemerintahan Jokowi ada di barisan terdepan untuk mencegah radikalisme menguasai Indonesia. Apalagi kami juga melihat pada era pemerintahannya SBY, gerakan radikalisme di dunia pendidikan berkembang pesat di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, lewat pengajian, pertemuan, dan segala macam cara. Pada masa pemerintahan SBY inilah yang namanya Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, FPI itu berkembang besar dengan ideologi mereka yang merusak dan berpotensi menghancurkan ideologi bangsa. Tapi sesudah Jokowi akan pamit dari tugasnya sebagai seorang presiden, disinilah mata saya terbuka bahwa di era pemerintahan Jokowi ternyata yang diselesaikan itu hanyalah permukaannya saja. Sedangkan akar masalahnya tidak pernah diselesaikan. Kalau kita belajar dari pengalaman negara-negara lain di mana radikalisme itu tumbuh subur dan mengancam negara, seperti contohnya nih, Nigeria dan Afghanistan. Sebenarnya akar masalah dari suburnya radikalisme di sebuah negara itu ada dua, yaitu ekonomi dan pendidikan. Kita sama-sama tahulah bahwa berkembangnya radikalisme itu nggak mendadak atau tiba-tiba muncul, tetapi melalui proses panjang dengan membodohkan masyarakat di sebuah negara dan menghancurkan ekonomi mereka, sehingga muncul ketidakpercayaan pada pemerintah. Dan proses pembodohan dan penghancuran ekonomi rakyat ini memang cara yang umum di banyak negara yang pemerintahannya korup, yang lebih mementingkan diri mereka dan kroninya daripada bangsanya sendiri. Betul. Karena itu meski bukan siapa-siapa, saya ingin menitipkan pesan kepada Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden baru Republik Indonesia. Yang pertama Pak, kuatkanlah ekonomi masyarakat. Karena ketika ekonomi masyarakat kuat, mereka akan lebih sibuk bekerja daripada bicara tentang mimpi negara yang sejahtera menurut asumsi mereka yang dikontrol oleh para pemuka agama. Dan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan di era Jokowi ini, gagal total menjaga nilai ini di sekolah-sekolah. Sama gagalnya dengan menteri-menteri pendidikan di era SBY berkuasa. Dan ini Pak Prabowo sangat berbahaya, mengancam masa depan Republik Indonesia.
Jadi, saya kira baru kali ini ya, ada presiden di Indonesia yang menjadi bulan-bulanan rakyatnya sendiri, di akunnya sendiri. Kurang berani apa lagi coba? Ya karena kita lihat di ujung kekuasaannya. Mulyono lengser, komentar netizen di akun Mulyono, rasa hormat sudah hilang guys. Kita simak video Bapak ini baik-baik. Terus menampakkan kesombongannya, terus menampakkan, mohon maaf kalau bahasa Rocky Gerung, kedunguannya. Akhirnya kan tumpah ruah. Kok nggak tahu diri sih gitu? Kok keji banget sih? Nah, coba kita lihat gambar ilustrasi di pembangunan Indonesia maju. Maju kemana? Indonesia sejahtera, siapa yang sejahtera? Keluarganya. Ini postingan 4 jam yang lalu. 4 jam yang lalu guys. Hari ini resmi buka Trade Expo Indonesia. Kita lihat ya. Ini 4 jam yang lalu. Keren ya, mau pensiun dikelarin semua. Nah, itu saya kira masih netral ya. Atau mungkin bahkan cenderung Libas positif. habis semua kerjasamanya. Libas habis semua kerjasamanya, biar ada tanda. Karena sebelumnya nggak ada tanda mungkin. Markobar sama Sang Pisang ada nggak Saya Pak? tertipu katanya. Mulai ini ya. Yang bisa diambil hikmahnya dari kekuasaan 10 tahun ini adalah baju 200.000, sepatu 150.000 tanpa jam tangan, tapi hutangnya 8.000 triliun. 8.000. Tampilan sederhana, wajah begitu lugu, tapi hasrat kekuasaan melampaui akal sehat. Sudah benar, pulang tidur, jangan dibangunin. Kan bilang mau ke Solo, mau tidur katanya. Kan kita ingat ya, bagaimana tampilannya ketika mau kampanye. Ditulis tuh kan, barangkali ada yang lupa ya, baliho-baliho tuh di setiap kota ditulis. Di baju 200.000, sepatu 150.000, nggak ditulis tuh. Kalau sekarang harusnya tampilin lagi hutangnya 8.000 triliun yang dibikin Jokowi, nggak jelas dampaknya apa. Nggak jelas dampaknya apa. Jokowi akan habiskan masa jabatan di IKN, berkantor di Istana Negara IKN sampai 19 Oktober. Buktinya nggak ada. Jadi setiap apa yang diucapkan itu terbukti sebaliknya. Iya kan? Ini Baik, postingan Pak Jokowi 4 jam yang lalu ini. Mayoritasnya ungkapan kekesalan, bahkan dalam bentuk sarkas, dalam bentuk satir, dan dalam berbagai bentuk lainnya. Bacot lah. Bacot lah. Masih eksis, sudah 11 hari. Oke. Kita nggak bisa tampilkan semuanya, habis waktu sampai tengah malam nanti. Siapa yang masih jadi pemuja Mulyono? Ini di akunnya Jokowi, bukan di akunnya siapa-siapa. Ngedabrus katanya. Papa Expo kapan Pak? Karena itu lagi postingin Expo. Saya berharap setelah 20 Oktober kasus ijazah palsu dan kebijakan yang melanggar undang-undang diusut Buat tuntas. Anda yang pemuja Bapak Jokowi, ya silakan saja. Tapi ya mikirlah. Tentunya harus. Nah, ini postingan Jokowi 4 jam yang lalu. Kembali ke atas. Mundur ya, kita turun ke bawah. Ini berapa? 19 jam yang lalu. Ini sudah kita bahas ya. Diskusi santai sampai santap malam bersama Presiden terpilih Pak Prabowo. Tidak terasa 2 jam lebih. Bagaimana cara membacanya? Diskusi penuh ketegangan sampai 2 jam. Nggak terasa karena saking tegangnya. Kita jadinya membaca begitu ya. 19 jam yang lalu kita lihat respon dari netizen. Wow, gimana nih alternatif judulnya? Mulyono mengemis belah kasih agar nggak dipenjarakan. Mulyono memohon agar putra sulungnya tidak dimakzulkan. Mulyono menuntut balas budi atas pemberian gelar jenderal. Mulyono mengakui bahwa Fufafa adalah anaknya. Si bungsu nggak diajak santai nih sambil santap malam Pak. Kan lumayan bisa diskusi tentang kenegaraan tipis-tipis. Saya kira baru kali ini mayoritas ya, tentu tidak 100%, tapi mayoritas isinya mulai dari caci maki, hinaan, kekecewaan, ungkapan kemarahan, tumpah ruah di akunnya Jokowi. Silakan Anda cek sendiri di platform X ini. Kita lihat lagi ke bawah. 21 jam yang lalu, pembukaan BNI Investor Day Summit. Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia. Ya, di masa pasca Jokowi ya. Ini selama ini pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai target yang Anda tetapkan sendiri. Kita perlu pertumbuhan ekonomi 9% untuk memulihkan kemunduran ekonomi selama periode Anda memimpin. Mengapa 9% tidak tersedia cukup lapangan kerja bagi pengangguran saat ini?
Hebat ya, sudah tersampaikan langsung nih. Gini amat Mulyono, gini amat cawe-cawenya. Ayo investor mana lagi? Katanya sudah berbondong-bondong datang ke IKN. Mana realisasinya hari ini? Nggak ada. Dari Cina segini, dari Singapura segini. Salam sehat Pak. Masih ada ya yang mendoakan. Baguslah. Dan katanya IKN nanti yang akan meresmikan bukan Pak Jokowi, tetapi akan diserahkan kepada Bapak Prabowo. Apakah nanti Pak Prabowo bakal jadi meresmikan IKN sebagai Ibu Kota Nusantara? Kita lihat saja nanti ya. Oh, ini tahun berapa nih? 2019, 20 Oktober 2019. Usai dilantik, Jokowi ingin pendapatan rakyatnya 27 juta per bulan. 27 juta. 2,7 juta, iya. 270.000 ada, itu guru honorer, Pak. Itulah prestasi Jokowi. Beras saja kita impor. Benar apa yang dikatakan Pak Kapolri kan, mulai membusuk dari kepalanya. Ternyata dicek di lapangan, jika pemimpinnya pendusta, maka semua perangkat ikut serta jadi pembual. Postula ini juga benar setelah diuji 10 tahun dan sudah bisa dijadikan formula. Luar biasa. Bahwa daya rusak ijazah palsu itu sangat mengerikan. Hati-hati nih. Dari awalnya sudah berbahaya, sudah busuk, ya ujungnya tambah busuk. Jadi kekuatan ekonomi gimana kalau rakyatnya pada kena PHK? Lapangan kerja susah dan daya beli terjun bebas. Banyak pabrik-pabrik tutup hari ini. Saya bangga, cuman begitu dengar yang ngomongnya Mulyono, saya jadi tak percaya. Lihat, ini realita ini. Memang dilawan oleh beberapa buzzer, tapi nggak bisa lagi mengalahkan. Sudah saking begitu luar biasa daya rusaknya. Waktunya Bapak istirahat. Oh, saya kira pertanggungjawabkan dulu lah. Nanti dulu istirahatnya, pertanggungjawabkan dulu. Satu lagi deh. Nggak perlu panjang-panjang ini. Ini 21 jam yang lalu. Berikutnya, saya nggak cek ini langsung aja nih. Oh, ini agak lama nih, 8 Oktober. Saya resmi membuka PON kepada semua atlet bertanding dengan semangat, persaudaraan dan sportivitas. Sportivitas ya. Bertandinglah dengan semangat, persaudaraan dan sportivitas. Tuh, harus sportif katanya. Kalau memaksakan kehendak dengan menabrak aturan agar anaknya bisa jadi wapres, sportif nggak ya? Kan gitu saja gampangnya. Aduh. Dan di penutupannya dia nggak hadir, lebih memilih menghadiri pernikahan anaknya Hovifah. Kita juga sudah pernah angkat itu. Terima kasih Bapak Presiden. Saya sebagai stadion, saya merasa bangga karena bisa memfasilitasi para atlet. Mereka mempunyai kekurangan di fisik, tapi tidak dengan etika dan moral. Ngeri kali ini. Paradoks. Sampai ada yang memposting lagi tuh. Pupu Papa tak punya akhlak. Katanya bijinya tinggal 1. Udah dibela-belain jadi mualaf, malah diceraiin istri, punya anak homo, biji tinggal 1, gagal nyapres, duit habis. Aduh. Membahas siapa? Ya, kita sudah tahu lah. Oh, ini sih yang ini ya, pekan olahraga yang disabilitas ya. Bertandinglah yang sportif, jangan kayak presiden di tim buku tengah yang tidak sportif, cawe-cawe saat pilpres dan menyiapkan anak-anak dan menantunya untuk jabatan strategis. Anak lain disuruh bertanding dengan sportivitas, sedangkan anak sendiri lewat jalur pintas. H-12 pulang ke Solo, mau tidur terus, baguslah. Ini lah. Ini yang kemarin-kemarin pun terus direspon. Pupu Papa bagai duri dalam daging bagi Pak Prabowo. Dan makin ke bawah, luar biasa ini. Makin terus ditumpahkan rasa kekecewaannya. Bagaimana ini? Apa nggak malu? Ya, itulah tadi guys. Kemarahan terhadap Bapak Jokowi, cacian makian yang ditujukan kepada Pak Jokowi di akun Pak Jokowi resmi ya, ini akun resmi Pak Jokowi. Begitu banyak hinaan dan cacian, sindiran dan berbagai macam komentar yang ditujukan kepada Pak Jokowi di ujung ke pemerintahan beliau ini. Tentu kita tidak usah menutup mata lah terkait era kepemimpinan Pak Jokowi,
tentu ada perbaikan pada saat beliau memimpin. Dari jalan yang semakin baik, pembangunan jembatan yang diperbaiki dan diperbarui di berbagai daerah. Tetapi dari segi lain juga begitu banyak juga hutang yang ditimbulkan dari kepemimpinan Pak Jokowi ini. Seperti kata Bapak tadi, siapa saya lupa nama beliau, kurang lebih 8 triliun hutang yang ditimbulkan di era kepemimpinan Pak Jokowi. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Pak Jokowi ini termasuk salah satu presiden terbaik yang pernah memimpin Indonesia? Silahkan berikan tanggapan Anda di dalam komentar. Mungkin sekian dulu video kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih buat Anda semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.